Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo, kepada Bapak Komite SDN 1 Sidoarjo, dan kepada teman-teman guru SDN 1 Sidoarjo. Di sini saya berterima kasih kepada semuanya karena sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Di sini saya sebagai guru penggerak, untuk tugas saya ini melaksanakan tugas aksi nyata untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita itu untuk kita kembangkan atau kita manfaatkan biar sekolah kita nanti menjadi lebih maju. Adapun pemetaan sumber aset yang ada di sekolah kita nanti saya akan bagi menjadi 7 modal utama aset yang kita miliki. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang terakhir terkait dengan modal finansial. Di sini nanti kita akan berkolaborasi tentang pemetaan aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Kita akan petakan menurut modal utama yang ada di sekolah ini. Yang pertama yaitu tentang modal manusia. Di sini modal manusia untuk SDN 1 Sidoarjo itu mencakup yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga murid, yang keempat wali murid, yang kelima komite, yang keenam pengawas dari formil. Sekarang yang pertama untuk kepala sekolah. Bapak kepala sekolah kita ini Pak, berarti lulusan dari S1 ya, S1 linier PGSD. ya. Berarti Bapak kepala sekolah kita sudah memiliki jenjang pendidikan S1 linier PGSD. Kemudian untuk guru di sini, guru di SDN 1 Sidoarjo semuanya sudah mengampu S1. Alhamdulillah untuk semua dengan guru S1 juga sudah linear juga. Alhamdulillah. Terus untuk penerimaan sertifikasi, Pak, berapa persen guru di sini sudah menerima sertifikasi? Yang sertifikasi kan dengan PNS ada 3, 4 sama 3 berarti berapa persen? 10 ya 10%. Berarti untuk sertifikasi yang mendapat sertifikasi di sekolah kita atau guru yang mendapat sertifikasi itu masih kurang ya, hanya 10%. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk jumlah murid. Jumlah murid di sini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 jumlahnya ada kurang 50 apa 50 lebih di sini. Total keseluruhan kurang 48. Oh, berarti di sini jumlah muridnya 48. Berarti kurang dari 50. Di sini untuk muridnya itu kan dari latar belakang sosial, budaya. Kalau agama sudah pasti semuanya beragama Islam. Kalau untuk
latar belakang sosial, mungkin ada yang dari kelas menengah ke bawah, ada yang dari kelas menengah ke atas. Nanti jumlah muridnya kurang dari 50. Yang keempat, tentang tenaga kependidikan. Di sini tenaga kependidikan selain guru apa? Ada TU, dan ada penjaga sekolah. Berarti ada tenaga kependidikan. Kemudian untuk itu apa lulusannya dari tenaga kependidikan itu apakah sama S1? Tenaga kependidikannya yang TU itu S1 juga, tapi yang penjaga sekolah itu lulusan SMA. Berarti ini jenjangnya untuk pendidikannya berbeda nih, Ya. mulai dari SMA sampai dengan sarjana. Iya. Kemudian untuk orang tua atau wali murid, di sini nanti saya bertanya dengan teman-teman untuk kolaborasinya. Untuk wali murid, apakah di tiap kelas jenengan semua ada paguyuban wali murid? Ada. Oke. Saya tanya untuk Bu Wulan, nggih. Bu Wulan kan guru kelas 1, nggih. Berarti mempunyai paguyuban wali murid kelas Ya ada Bu. kelas 1. Kelas 1 ada. Berarti paguyuban itu dikondisikan setiap ada kegiatan atau setiap aktivitas apapun yang anak lakukan itu jenengan sampaikan ke, maksudnya paguyuban itu dibentuk apa seperti grup WhatsApp, nggih. Nggih. Berarti setiap kali kegiatan apapun yang anak lakukan jenengan share di grup WhatsApp. Nggih. Berarti untuk apa orang tua atau wali murid ini antara guru dengan wali murid sudah ada keterkaitan atau sudah ada terjalin rasa kekeluargaan, karena setiap apapun yang dilakukan anak atau murid kita sudah bisa kita sampaikan ke wali murid. Kemudian untuk komite ini saya tanyakan ke Bapak Kepala Sekolah. Jenengan setiap kali membuat program apapun di sekolah ini berarti melibatkan dengan komite yang ada di sekolah ini, gitu Pak? Iya, selalu kita undang untuk komite sekolah, kita ambil kebijakan sekolah, ya, minta pertimbangan. Berarti komite di sini juga setiap untuk mengambil keputusan, komite ini mengetahui apapun hasil keputusan yang Bapak Kepala Sekolah sudah buat, gitu. Itu tadi tentang modal manusia. Yang kedua sekarang yang akan saya bicarakan yaitu tentang sosial, modal sosial. Di sini, ini saya tanya untuk Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah. Untuk modal sosial ini kegiatan, misalkan kegiatan yang ada di Kudus, ada di Korwil, ada di Kabupaten Lamongan, Bapak Ibu guru atau jenengan sudah mengikuti dalam kelompok apa? Contohnya ada PGRI atau MGMP atau gugus. Untuk di sekolah kita ini berarti bagaimana Bapak? Untuk Bapak Ibu dan Guru, ini kan ada KKB, itu juga ikut. KKB Terus gugus ya. Dharma Wanita Ibu juga ikut. Oke. Terus apa lagi ya, di Fakultas apa? Dan itu. Oh, gitu. Berarti di sekolah kita ini untuk Bapak Ibu Dewan Guru, terus Bapak Kepala Sekolah juga sudah aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Itu ya untuk modal sosialnya. Sekarang terkait dengan modal politik di sekolah kita ini, pastikan lulusannya itu kan banyak yang menjadi aparat, istilahnya seperti itu. Apakah di sekolah ini
lulusannya ada yang menjadi, misalkan ada yang menjadi anggota DPR. Untuk lulusan dari SDN 1 Sidoarjo ini, untuk yang anggota DPR belum, tapi kalau yang perangkat desa, Ya. terus perangkat di kecamatan, saya sudah ada beberapa ya. Berarti di sini untuk modal politiknya lulusan dari SDN 1 Sidoarjo ini ada yang menjadi perangkat di desa ataupun yang ada di kecamatan. Oke. Kemudian untuk yang modal agama dan budaya, kalau di sekolah kita ini di SDN 1 Sidoarjo ini kan modal agamanya di lingkungan kita ini atau di depan sekolah kita ini kan ada pondok, Bapak. Iya. Terus bagaimana sekolah kita ini itu menjalin kerjasamanya dengan pondok? Untuk pondok di dekat sekolah ini kan namanya Pondok Rodotul Toraqa. Ini biasanya di kegiatan keagamaan seperti pesantren bulat atau Ramadan itu dari besar itu selalu kita bersama dengan Komnas. Berarti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita itu bekerja sama dengan pondok. Iya. Kemudian untuk modal sekarang kita itu Pak, untuk modal fisiknya ini sekolah kita ini kan mempunyai gedung, ya gedung. Ini Bapak, untuk dari itu jenengan sendiri deh. Kalau melihat dari sekolah kita ini, apakah gedung fasilitas yang ada itu apakah sudah sesuai dengan dengan sekolah-sekolah yang lain? Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, apakah di sekolah kita ini masih kurang asetnya untuk misalkan gedung atau ruangan-ruangan yang lain ataupun untuk fasilitas-fasilitas yang lain? Untuk gedung ini di ruang dapat belajar anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah cukup. Namun di ruang perpustakaan ini kami belum punya ruang perpustakaan. Terus untuk ruang TU juga sementara masih gabung dengan kantor kepala sekolah dari satu. Terus untuk ruang UKS juga belum punya. Jadi sementara yang belum punya ini di ruang perpustakaan dan ruang UKS. Berarti di sini untuk modal fisiknya ya, untuk gedungnya sendiri ya, mulai dari kelas untuk rombongan dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada. Kemudian kantor di sini kantornya ini berarti disekat ya, jadi satu ya. Untuk ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang administrasi. Berarti kalau disekat seperti ini harusnya kan kurang Pak. Iya. Untuk gedungnya sendiri kan kurang. Harusnya kan dibedakan antara ruang guru, ruang bapak kepala sekolah ataupun ruang administrasi atau kantor usaha itu harus disendirikan. Ini terkait dengan gedung. Kemudian juga tidak ada perpustakaan, tidak ada perpustakaan, tidak ada UKS. Juga di sini untuk musola, gimana ini musolanya? Apakah pernah diusulkan untuk di sini musola, Bapak? Musolanya sudah pernah diusulkan, tapi sampai sekarang belum ada asisi juga dari pusat. Jadi sebenarnya kepingin ada musola untuk menunjang kegiatan keagamaan, tapi sampai sekarang ya belum ada kabar baik. Jadi sementara belum ada untuk musolanya. Misalkan Bapak kan sudah mengusulkan untuk pembangunan musola di sekolah kita. Untuk lahannya sendiri itu masih ada? Untuk lahannya insya Allah masih ada sekitar berapa meter ya? 8 kali 8 masih ada ruang kosong ya. Berarti kalau diusulkan untuk pembangunan musola, misalkan nanti bisa di ACC dari pusat,
untuk lahannya sudah ada. Iya. Itu tadi terkait dengan untuk gedung. Sekarang dari lapangannya, ini lapangannya kalau menurut jenengan, ini lapangannya apakah sudah sesuai dengan kriteria sekolah yang ada lain misalnya? Untuk lapangan memang sekolah ini kan sudah memadai, tapi kegiatan-kegiatan olahraga biasanya kita pakai lapangan besar. Iya, lapangan besar. Untuk ini Bapak, pembangunan kemarin dari lapangan desa ini, apakah itu dari sekolah sendiri ataukah dari desa? Dari desa, kan itu milik desa. Terus ini yang terakhir yaitu pemanfaatan taman sekolah. Di sekolah kita ini kan memiliki taman yang nggak begitu luas Bapak ya. Iya. Berarti untuk pemanfaatannya bagaimana ini? Untuk taman sekolah ini kan memang ada program penghijauan sekolah. Jadi hijau sekolahku ya namanya. Jadi anak-anak ini diminta untuk membawa beberapa jenis tanaman bunga dan lain sebagainya untuk ditanam di depan kelas masing-masing dengan sistem perlombaan sehingga antusiasme anak-anak tinggi. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu ini taman sekolah sudah mulai terlihat asli, indah, anak-anak juga bisa memanfaatkan belajar sambil kita taman sehingga belajarnya lebih nyaman lah. Terima kasih Bapak. Berarti di sini untuk sekolah kita ini sudah merintis untuk taman penghijauan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian berikutnya yaitu tentang modal lingkungan alam. Ya. Di sekolah kita ini, ya, tadi kan sudah Bapak menyebutkan juga dengan pondok juga sudah bekerja sama dengan pondok, juga depan sekolah kita ini kan juga dekat dengan jalan raya. Jalan raya ini untuk antar kecamatan ya, antar kecamatan. Jalan raya depan adalah antar kecamatan. Apakah di sini juga dekat dengan wisata? Untuk wilayah wisata dekat SD kita ini ada 2, sekitar 1 kilo sampai 2 kilometer lah dari sekolahan, kayak di Waduk Bunda, terus di Bundang Park sama Wiku, ada 3 wisata. Berarti di sini di sekolah kita dekat dengan tempat wisata 3 ya, 3 tempat wisata. Ya. Terus bagaimana Bapak pemanfaatan kan sekolah kita kan dekat dengan tempat wisata tersebut. Bagaimana pemanfaatan wisata tersebut untuk edukasi anak-anak? Untuk edukasi anak-anak biasanya kan setiap seminggu sekali giliran kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ajak ke sana ya, sesuai dengan tema yang ada di pelajaran masing-masing. Contohnya di wisata Waduk ada fauna. Ya. Jadi ada fauna itu untuk kelas 1 ada pengenalan jenis beberapa hewan. Berarti untuk edukasinya ke tempat wisata ini berarti sekolah kita sudah bekerja sama dengan tempat wisata tersebut, bahkan karena sekolah kita setiap bisa 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita kesana. Ya. Itu tadi untuk modal lingkungan. Sekarang yang terakhir, ya, ini yang terakhir semua wajib tahu yaitu untuk modal finansial. Di sekolah kita ini kan modal finansialnya itu ada dari bantuan BOS. Ya. Bagaimana pemanfaatan bantuan BOS itu untuk pengelolaan sekolah dan juga untuk anak-anak atau untuk murid? Ini nanti langsung iya. Terima kasih Bapak. Ini tadi untuk masalah BOS nih, bagaimana pemanfaatannya untuk pemanfaatan di sekolah kita juga untuk anak-anak dalam pengelolaan uang BOS tersebut. Untuk uang BOS ya, terima kasih. Pemanfaatan untuk uang BOS sebenarnya untuk
anak-anak ya. Jadi untuk proses belajar mengajar mulai dari pembelian alat tulis untuk belajar mengajar, kemudian untuk pembayaran jasa pembelajaran, pembayaran langganan daya, langganan jasa, dan semuanya itu utamanya ya untuk pembelajaran. Kembali lagi ke kebutuhan sekolah. Berarti untuk keuangan bos ini kan jenengan jadi bendaharanya ini Pak. Berarti untuk kebutuhan murid juga untuk kebutuhan yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Bendahara. Ini saya tanyakan ke Bapak Kepala Sekolah ya. Dari penjelasan Bapak Bendahara Bos tadi, untuk pengelolaan uang bos itu yang utamanya itu untuk keperluan sekolah dan juga keperluan anak-anak. Iya. Terus dari Bapak Kepala Sekolah sendiri menyikapi dari uang bos tersebut bagaimana? Kan ini kan uang bos ini kan dari pemerintah, jadi kita itu harus mengelolanya itu harus sebaik mungkin. Nah, itu menurut jenengan itu bagaimana pengelolaan uang bos yang ada di sekolah kita ini? Apakah sudah sesuai? Apakah perlu masih perlu kita yang kita ingatkan lagi seperti itu? Untuk pengelolaan bos ini yang pertama di SDN 1 Sidoarjo ini yang pertama adalah yang diperlukan transparansi dulu. Jadi transparansi, jadi penggunaan bos ini semuanya semata-mata diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah, mulai dari kebutuhan anak-anak dalam proses pembelajaran. Berarti di sini untuk pengelolaan bos ya, untuk keperluan sekolah juga keperluan anak-anak. Terima kasih. Di sini untuk modalnya tadi 7 modal aset yang kita miliki semuanya sudah kita katakan ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini untuk Bapak Ibu guru juga Bapak Komite, tadi kita juga sudah memetakan hasil aset belajar, aset sekolah yang ada di sini. Dari 7 modal aset utama sekolah kita, semua kita sudah miliki. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan aset tersebut untuk memajukan sekolah kita, yaitu terutama SDN 1 Sidoarjo. Terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo. Terima kasih atas waktunya Bapak Komite SDN 1 Sidoarjo. Kemudian saya juga berterima kasih untuk teman-teman guru SDN 1 Sidoarjo yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya untuk rapat sejenak dengan saya untuk mengelompokkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.